Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Jana dari kelas 11 DJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang dynamic routing OSPF Cisco CCNA part 2. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Kalau kalian belum membuat, kalian bisa buat seperti pada video sebelumnya. Di sini kita akan konfigurasi IP router. Di sini kita bisa masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke enable conf. Lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju ke PC 1, yaitu gig 0/0. Nah, kita masukkan IP-nya. Di sini kita ketikkan no/sh, kita bisa keluar. Lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju router 2, yaitu gig 0/1. Kita masuk ke IP-nya. Lalu kita ketikkan no/sh, lalu kita bisa exit. Nah, di router 1 sudah selesai, kita lanjut ke router 2. Kita masuk ke enable conf. Lalu kita masuk ke interface yang menuju ke PC 2, yaitu gig 0/1 ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita tekan no/sh, lalu kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface yang menuju router 1. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Seperti ini. Lalu kita ketikkan no/sh, lalu kita exit. Nah, di router 2 juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Nah, ini 1.1. Kita ubah menjadi 2.2. Gateway-nya yaitu 2.1 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF. Kita bisa masuk ke router 1. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF tanda tanya. Nah, di OSPF itu dia menggunakan proses ID. Kalau IGRP kan angkanya harus sama, sedangkan kalau OSPF itu bebas. Nah, di sini saya menggunakan angka 1. Lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan. Lalu tanda tanya. Nah, ini dia belum selesai teman-teman. Kalau di OSPF itu ada yang namanya vehicle bits. Nah, untuk mencari ini kita bisa lihat di ini kita bisa lihat di sini. Nah, kalau /24 itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, lalu untuk mencari vehicle bits kita bisa tambahkan ini ya 255.255.255.255. Kalau kita bisa kurangi di subnet masknya ini dari /4. Nah, di sini 255.255.255.255.0. Maka ini adalah wake-nya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa copy. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa pasangkan di sini. Oh, ini paste. Lalu kita bisa tambahkan area tanda tanya. Nah, untuk area itu dimulai dari 0 sampai sekian ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan area 0. Nah, ini sudah. Lalu kita lanjut yang ini. Nah, di sini kita ubah dulu IP-nya. Yaitu 192.168.1.0. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita lakukan di router 2 juga. Ini kita bisa ketikkan router OSPF. Nah, di sini saya akan menggunakan 2. Lalu kita bisa network. Yang tadi. Nah, untuk areanya itu 0. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.1.
Nah kalau sudah, kita bisa cek dengan do show IP OSPF naik. Oke, selanjutnya kita akan tes koneksi. Di sini kita akan kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia valid. Nah, di sini kita bisa tes koneksi lagi. Nah, di sini dia sudah successful. Selanjutnya kita akan menambahkan router ketiga. Di sini kita bisa tambahkan sama tambahkan PC 1. Lalu di sini kita bisa sambungkan Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan IP baru nih yang router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 0/2. Kemudian kita masukkan IP. Nah, lalu kita ketikkan no.sh. Lalu kita bisa exit. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa konfigurasi di router 3. Jadi kita mau enable OTT. Lalu kita akan masukkan mengarah ke PC 3 teman-teman. Di 0/1. Di sini kita masukkan IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan no.sh. Lalu kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface yang mengarah, itu interface give no size. Yang IP-nya. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan no.sh. Lalu di sini kita bisa exit. Nah, ini dia sudah semua. Selanjutnya kita bisa pasang IP di PC 3. Nah, di sini default gateway-nya juga. Nah, selanjutnya kita update OSPF di router 2. Nah, karena di sini itu sudah ada network ya yang baru ya teman-teman. Jadi kita harus update. Nah, di sini kita masuk ke router 2. Kita bisa masuk ke router OSPF 2. Lalu kita masukkan network. Lalu kita bisa keluar. Lalu kita akan konfigurasi OSPF di router 3. Lalu di sini kita bisa tekan router OSPF 3. Lalu network. Selanjutnya kita akan menggunakan satu 192.168.3.0. Nah,
selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP OSIF naik. Nah di sini dia sudah full atau sudah up. Selanjutnya kita akan coba kirim surat nih dari PC 3 ke PC 2. Nah di sini dia sudah successful, lalu kita bisa buka router 3. Nah lalu di sini kita bisa ketikkan do show IP root. Nah di sini sudah ada huruf O ya teman-teman, sudah ada 10.10.0 192168.1.0 192168.2.0. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF dengan VLAN ya teman-teman selanjutnya. Nah sekarang kita akan setup topologinya. Kemudian kita bisa tambahkan PC. Oke, jadi seperti ini setup topologinya. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Lalu kita masuk ke interface FA0/1 ya teman-teman, yang mengarah ke router 3. Kita akan terangkan VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita exit. Nah, lalu kita akan masukkan port interface ke VLAN tadi ya teman-teman, VLAN 10 dan 20. Di sini untuk PC 4 kita bisa masuk ke interface. Lalu switch port A VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface yang /2. Kita bisa exit. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya. Selanjutnya kita akan membuat sub interface ya teman-teman. Kita akan buat di router 3. Nah, di sini kita akan mempromosikan IP32 ya teman-teman. Ini sebelum pindah kita akan mempromosikan IP yang ini. Kita masuk interface gig0/2 IP. Kita ketikkan no sh. Kita keluar. Lalu selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN 10. Maaf, ini ada kesalahan.
Kalau kita bisa masukkan IP 192.168. Oke. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan buat VLAN-nya dulu. Lalu kita exit. Selanjutnya kita akan memasangkan IP ini pada setiap di sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya OSPF router 3 itu akan menambahkan network VLAN 10 dan 20. Kita bisa buka router 3. Di sini kita bisa ketikkan maaf. Kita lanjut. Kita hanya konfigurasi di router 3, tapi kita bisa buka 1 nomor 1. Enable alt. Lalu bisa saja dengan to show IP route. Ini bisa sih. Nah, kalian lihat yang huruf O ya teman-teman, dia itu sudah ada network dari VLAN 10 dan 20, padahal kita tidak konversi. Selanjutnya kita akan tes VLAN. Jadi kita akan kirim surat dari PC 1 ke PC 5. Jadi itu valid. Kita bisa ulang saja. Maaf. Surat dari PC 1. Nah, dia itu sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF multi area, tapi sebelum itu kita akan buat areanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa buat notnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa buka si router 1. Kita bisa ketikkan to show router run. Nah, di sini terus kasih. Nah, kalian bisa lihat umum network 10.10.10.0 dan 192.168.1.0 itu berada di area 0 ya teman-teman. Berarti ini benar sudah masuk ke area 0. Kita juga cek nih di router 2.
Nah ini di router 2 network 10.10.0 itu sudah benar berada di area 0. Nah lalu untuk network yang ini itu berada di area 1. Jadi nanti kita akan menjadi area 1. Jadi kita ubah menjadi area 1 juga. Nah di sini kita akan ubah, ini kita bisa spasi. Selanjutnya, nah lalu kita bisa masuk ke router OSPF. Ya. Nah di sini kita hapus network yang lama. Ini kita kopikan. Lalu kita bisa berikan nomor terlebih dahulu. Nah ini lalu di sini kita bisa ketik ini dulu, lepas itu. Nah selanjutnya kita masukkan ke arah 1. Area 1. Kita hapus semuanya. Lalu kita akan ubah ada di router 3. Dari sini kita masukin lagi konflik Dusauran. Dari sini itu terdapat 5 network yang dipromosikan. Kita mulai dari yang paling atas. Di sini kita kopikan. Kita bisa masukkan lalu paste. Masukkan router OSPF terlebih dahulu, lalu 3. Lalu kita bisa masukkan. Selanjutnya kita bisa ubah. Dari sini kita hapus semuanya. Lalu kita bisa lanjut yang kedua. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan Dusauran. Nah ini dia sudah benar berada di area 1 semua ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek routing table ya dengan ketik Dusau IP root. Dari sini maka akan muncul kode ya teman-teman, ini artinya SPF interface root. Kita bisa cek di router 2. Kita bisa cek dengan Dusau IP root. Maka di router 2 itu tidak ada kode OIA ya teman-teman, karena router 2 itu adalah penghubung area 0 dan 1 ya teman-teman. Kita bisa cek di router 3. Nah di sini juga muncul SPF internal ya teman-teman. Sekian.
Jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.